Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Mutmainah Diaul Aulia akan melanjutkan pembahasan diskusi yang sebelumnya telah dibahas oleh rekan kita Ulia Konita. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawati wa sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga sholat pada waktunya masing-masing dan memelihara batasannya serta menunaikannya di dalam waktunya masing-masing. Di sini ada kata al-wusta, sholatil wusta. Apa yang dimaksud dengan sholat wusta ini? Banyak sekali ulama penafsiran yang berbeda pendapat. Mereka menafsirkan banyak sekali perbedaan pendapat. Nanti teman-teman bisa membaca dan memahaminya sendiri. Ada yang menafsirkan bahwa sholat al-wusta itu adalah sholat 5 waktu. Ada yang berpendapat sholat wusta itu adalah sholat subuh. Ada yang berpendapat sholat wusta itu sholat Jumat, sholat yang tidak ada waktunya dan sebagainya. Nah, di sini saya akan membacakan pendapat yang sahih, pendapat yang kuat mengenai pengertian sholat wusta. Yaitu dari beberapa perselisihan penafsiran terhadap makna lafaz al-wusta, mayoritas ulama tafsir mempunyai anggapan bahwa hal yang paling sahih, hal yang paling kuat sebagai sholat al-wusta adalah sholat asar. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari Ali bahwa Rasulullah SAW bersabda, Saghaluna anis sholati wal wusta sholawatul asyari mala Allah Ta'ala biyautihim naron. Pembahasan yang selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa'idha ma'natum fa'aqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Berdasarkan ayat di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. Ayat sebelumnya itu menggambarkan pelaksanaan sholat khauf, sholat takut. Khauf itu takut dengan tata cara tersendiri dalam suasana perang. Jadi dahulu itu ada sholat khauf, tata cara sholat khauf. Dan kemudian Allah menurunkan surat An-Nisa ini. Dan pada ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan zikir sesuai dengan kondisi mereka. Baik mereka sedang berdiri, sedang berbaring, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, mereka harus tetap ingat pada Allah dengan cara berzikir agar hati kita menjadi tenang, tentram. Nah, kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Yang dimaksud aman di sini adalah ketika kondisi kita sedang aman. Kalau dulu itu zaman peperangan, sholat mereka sholat ketika kondisinya sudah aman. Sudah aman dari apa? Sudah aman dari ketakutan, dari ancaman, dari peperangan dan sebagainya. Dan mereka sholat ketika kondisi sudah aman. Agar apa? Agar di dalam sholatnya itu mereka bisa merasa khusyuk. Seperti itu. Lalu orang yang beriman setiap saat berada di dalam perjuangannya.
Pada suatu saat dia berperang dengan musuh, pada saat yang lain dia juga berperang melawan hawa nafsunya. Jadi ketika nafsu kita sedang tidak baik, sedang tidak enak, maka sholatlah ketika dalam keadaan tenang, agar sholatnya bisa merasa khusyuk. Kesimpulan dari surat Al-Baqarah ayat 238, dalam ayat ini terdapat kata wusta. Maksud dari kata wusta tersebut dapat disimpulkan dari beberapa perselisihan penafsiran, bahwasanya yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholat asar. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ali, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sahuluna ani sholati wal wusta, sholatul asyri mala Allah Ta'ala biyadihin nar." Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari surat An-Nisa ayat 103. Selalu ingatlah, yang dimaksud dengan ingatlah itu kita dengan cara berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah setelah sholat, baik dalam keadaan berdiri, berbaring maupun duduk. Nah, apabila telah masuk waktu sholat tetapi kondisi dalam keadaan khauf maupun bahaya, maka kerjakanlah sholat ketika kondisi sudah aman dan dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, apabila kita sedang berada di kondisi yang tidak aman, sedang khauf, sedang dalam kondisi bahaya untuk melakukan sholat, maka kita melakukan sholatnya nanti di waktu yang telah ditentukan. Semisal waktu sholat asar sudah habis tetapi kita belum melaksanakan sholat karena kondisi tertentu, kita bisa mengqodoknya dalam waktu yang sudah ditentukan sampai kita benar-benar merasa aman dan merasa tentram, tenang, agar sholat kita bisa khusyuk. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan kita yaitu Azizatul Jamil. Kepadanya dipersilakan